Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenal tampilan MacBook versi macOS 10. Nah, sebelum kamu mempelajari cara mengoperasikan MacBook, ada baiknya kamu kenalan terlebih dahulu dengan tampilan yang diusung MacBook. Beberapa tampilan dasar laptop MacBook antara lain yaitu: pertama, menu bar. Menu bar merupakan bagian dari sistem operasi yang memperlihatkan aplikasi-aplikasi yang sedang aktif atau digunakan. Pada menu bar ini ada juga beberapa opsi yang umumnya ada pada sistem operasi Windows. Oke, pada laptop Windows kita lebih terbiasa dengan menu bar File, Edit, View, Help, dan lain sebagainya yang terlihat di setiap jendela program yang sedang aktif. Masing-masing aplikasi memiliki menu barnya sendiri. Nah, hal ini tentu sangat berbeda dengan macOS, di mana hanya ada satu menu bar yang disebarkan untuk semua aplikasi. Menu yang ditampilkan menu bar ini bisa berubah ya. Menu bar ini bisa berubah sesuai kebutuhan aplikasi yang sedang digunakan. Nah, contohnya gini, misalkan ya, yang namanya menu bar adalah ini, bagian ini. Di sini ada logo Apple ya, ada QuickTime Player yang saya gunakan sekarang, ada File, Edit, View, Window, Help, dan lain-lain. Nah, ini yang dinamakan menu bar. Misalnya gini, coba saya sedang membuka Chrome ya. Coba saya buka Chrome. Nah, menu barnya berubah. Lihat di sini ada File, Edit, View, History, Bookmarks, Profile, Tab, Window, Help. Menu bar ini tampilannya mengikuti aplikasi yang sedang dibuka. Kalau tadi defaultnya, ingat ya, defaultnya seperti ini. Nah, defaultnya seperti ini, maka ketika kita membuka Chrome, dia akan berubah sesuai dengan aplikasi yang kita gunakan, sesuai keperluan aplikasi yang sedang kita gunakan. Seperti itu konsepnya. Contohnya lagi gini, misalkan saya mau membuka kalkulator ya. Ini ada kalkulator. Nah, di sini pun ikut berubah. Lihat, di sini ada File, Edit, View, ada Convert, ada Speech, Window, ya, berubah kan? Nah, seperti itu. Jadi konsep menu bar di Mac seperti itu. Dia mengikuti wadahnya, mengikuti program yang sedang digunakan. Oke, saya close. Kita lanjut ke selanjutnya. Nah, yang kedua ada yang namanya Spotlight. Nah, Spotlight. Oke, fitur Spotlight pada Mac juga akan memudahkanmu dalam mengoperasikan laptop MacBook. Fitur ini bisa membantumu untuk menemukan file, mengakses konfigurasi, menjalankan program aplikasi, dan masih banyak lagi. Spotlight ini akan benar-benar terasa manfaatnya karena mampu mencari berbagai hal di MacBook kita. Nah, tentunya kita tidak asing lagi ya kalau di Windows ada yang namanya menu pencarian. Supaya apa? Kita mudah dalam menemukan aplikasi, menemukan folder atau file. Sama, di Mac juga sama, cuma bedanya adalah penyebutannya. Nah, di sini ada yang namanya Spotlight ya. Namanya Spotlight. Nah, cara membukanya bagaimana? Sebenarnya ada beberapa cara. Oke, yang pertama, kita bisa klik tombol di keyboard ya, Command dan spasi. Nah, nanti di sini ada pencarian, lihat. Spotlight Search. Misalkan kita mau mencari Chrome ya, kita klik Chrome. Nah, ada langsung kan? Nah, iya namanya Spotlight. Atau enggak, kita tidak perlu menggunakan tombol di keyboard. Di sini juga bisa. Ini adalah sama, Spotlight. Oke, bisa dipahami ya? Kurang lebihnya sama seperti Windows sebenarnya, cuma bedanya hanya pada penyebutan ataupun letak-letaknya, seperti itu. Oke. Kita lanjut lagi yang ketiga, Dock. Nah, ini. Kalau diibaratkan dengan Windows, Dock ini mirip fungsinya dengan taskbar. Ingat ya, Dock ini fungsinya dengan taskbar. Sebentar, saya tunjukkan dulu ya. Docs adalah ini. Ini adalah Docs. Di sini ada yang namanya Finder, ada Launchpad, ada Terminal, dan ada lain-lain ya. Ini yang dinamakan dengan Dock. DOCK, Dock. Nah, fitur ini merupakan daerah tempat aplikasi yang sedang digunakan berada. Berbagai program yang berjalan pada MacBook akan masuk ke dalam dock. Ingat ya, berbagai program yang berjalan pada MacBook akan masuk ke dalam dock. Contohnya, tadi kita membuka Chrome kan? Nah, dia akan tampil di sini, di docknya. Nah, seperti itu contohnya ya. Contoh konsep sederhananya seperti itu. Nah, oke, sebenarnya masih ada beberapa fitur dan menu yang lain pada laptop MacBook. Nah, cobalah untuk bereksperimen, mencoba dan menelusuri semua fitur yang ada pada
Mac itu sendiri secara terus-menerus. Kalau sudah terbiasa, kamu akan hafal fitur-fiturnya di luar kepala. Basically sebenarnya itu sama saja dengan Windows, tidak ada perubahan yang cukup signifikan, cuma ya beda penyebutan, beda peletakan, mungkin itu saja. Tapi ya kalau belum terbiasa memang sedikit kesulitan, apalagi kalau kita baru migrasi dari Windows ke Mac. Ya, tentunya perlu adaptasi yang lebih lagi. Oke, baik, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.